Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih sebelumnya. Sekarang kita menginjak materi tema 5 subtema 1. Sebelum kita menginjak ke materi, dimohon lihat kanan kirinya. Lah, ada yang nggak masuk hari ini? Oh, bagus nggak masuk bagus ya. Oh iya, bagus. Kenapa bagus? Kok nggak izin tadi? Oh, sakit. Oh iya. Ya, lain kali sama temen-temennya bilang bahwasannya bagus ketika tidak masuk harus izin. Ya, langsung ya. Sebelum kita menginjak materi, lebih baik anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ayo coba, Rina, dipimpin doa, Rina. Ada Rina? Oh ya, ada maju ya. Ya, dipimpin doa dulu. Ya, selesai. Terima kasih. Oke, berikutnya yaitu tentang materi pembelajaran subtema 5, tema 5 subtema 1, yaitu tentang PPKN dulu. Kita negara di mana? Indonesia, bukan Palestina. Ya, Indonesia itu apa, anak-anak? Indonesia itu adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak suku bangsa yang tinggal di dalamnya, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur. Suku-suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam, anak-anak. Tinggal di banyak pulau, yaitu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga ke kulit hitam, yaitu di mana? Papua. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain apa aja? Yaitu yang pertama Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu ada apa saja suku di sana? Ada Batak, Nias, Minangkabau, Melayu, dan banyak lain-lainnya ya. Terus yang kedua ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terdiri dari apa saja? Yaitu yang pertama ada suku Jawa. Terus ada Sunda. Sunda itu dari Bandung. Terus ada Baduy, ada Madura. Nah, Madura ini Jember banyak Madura ini, tapi asli suku Madura itu ada di daerah Jawa Timur, ada suku Tengger dan lain-lain banyak di sana, ada suku-suku di Pulau Jawa itu. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan, terdiri dari apa saja? Dayak, Banjar, Melayu, Kutai, masih banyak lainnya. Gak bisa disebutkan satu-satu ya. Terus yang keempat ada Pulau Sulawesi, yaitu ada Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Terus ada Pulau Papua, yang hitam-hitam, terkenal hitam-hitam, itu ada suku Asmat, suku Dani, Fayu, Kambai, dan lain-lain. Kita harus menjalin kerukunan dan kebersamaan dengan sesama, tidak boleh bermusuhan. Ketika ada temannya, kalian dari Jawa Timur, kulitnya sawo matang, ketika kalian bertemu dengan suku Papua yang hitam-hitam seperti ya itu Mbak Reni, nggak boleh kayak gitu. Kita mengejek Mbak Reni tidak boleh ya, karena kita itu harus saling apa anak-anak, harus saling bersatu, harus hidup rukun, harus menjalin kebersamaan meskipun kita itu berbeda suku, berbeda keyakinan ya. Contoh agama Kristen dan Islam itu harus saling menghormati, tidak boleh menjelek-jelekan ya. Nah, tidak boleh membeda-bedakan juga. Indonesia itu juga kaya akan masakan, makanan tradisional dari berbagai daerah. Misalnya Jawa Tengah itu terkenal lumpianya, siomay, terus cimol, batagor, banyak. Terus kalau Jawa Timur itu terkenalnya biasanya ada soto Lamongan, anak-anak. Nah, yang biasanya kalian makan sama ibu-ibu, sama bapak-bapak juga ketika diajak wisata di WBL kemarin, sama Pak Chandra diajak ke WBL, itu kan makan soto Lamongan. Nah, itu adalah salah satu makanan tradisional dari Jawa Timur. Ada rujak cingur, ada pecel, lontong balap, dan nasi tumpang. Berikutnya Yogyakarta. Yogyakarta itu terkenalnya masakan manis. Contohnya seperti gudeg, krecek, bakpia, sate, kelatak, tiwul. Banyak masakan-masakan dari Yogyakarta yang manis-manis. Kalau dari DKI Jakarta itu biasanya terkenalnya di TV-TV itu kalian pernah wajan diwalik. Itu yaitu dari kerak telur biasanya. Nah, di situ ada telur, dikasih bumbu apa, pacarnya kurang tahu, nanti wajahnya diwalik supaya kayak dibakar gitu. Terus ada nasi uduk Jakarta, gado-gado Betawi, soto Betawi, dan lain-lain, masih banyak gitu.
Terus tentang budaya, salah satu budaya bangsa Indonesia itu adalah kerjasama atau gotong royong. Manfaatnya gotong royong apa saja, Pak? Banyak manfaatnya di sini. Yang pertama itu pekerjaan yang berat itu menjadi ringan. Nah, jadi ketika kalian membangun rumah, ketika kalian tidak bergotong royong membuat rumah itu cuma satu orang, wah apakah bisa dengan waktu yang cepat? Oh tidak bisa, harus bergotong royong paling tidak itu 10 sampai 20 orang. Supaya apa? Supaya pekerjaan itu yang berat itu menjadi ringan, yang sulit itu menjadi mudah gitu. Terus yang kedua, mempererat rasa persatuan, persaudaraan dan pertemanan. Jadi ketika kalian membangun pos kampling, nah kalian membangun pos kampling itu persaudaraannya, pertemanannya itu kelihatan di situ, kekompakannya. Jadi antar sesama teman itu harus hidup rukun, tidak boleh saling iri. Oh kamu itu sing bagian ngangkat genteng, nggak boleh. Harus semua itu bersatu ya. Harus persaudaraannya dan pertemanannya harus dijaga. Terus yang ketiga, melatih kekompakan. Harus kompak. Nah, itu mungkin itu saja yang Pak Chandra bisa Pak Chandra bisa ajarkan ke kalian tentang tema 5 subtema 1 ya. Terus selanjutnya kalian buka halaman 16 yaitu tentang hidup rukun ya Nana ya. Itu dikerjakan nanti setelah dikerjakan nanti bisa dikumpulkan ke Pak Chandra gitu ya. Ya udah dilanjut nanti setelah jam istirahat Pak Chandra cek lagi. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.